Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar semuanya? Semoga kita diberikan kesehatan dan semangat untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Materi pembelajaran kita kali ini yaitu mengenal negara-negara ASEAN. Dan dalam video kali ini kita akan membahas 3 negara ASEAN yaitu Singapura, Thailand, dan Vietnam. Sebelum itu, yuk kita ketahui tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Yang pertama ialah peserta didik diharapkan dapat menjelaskan kondisi geografis, kondisi penduduk, kondisi sosial budaya negara Singapura, Thailand, dan Vietnam. 2. Peserta didik diharapkan dapat menjelaskan kegiatan ekonomi negara Singapura, Thailand, dan Vietnam. 3. Peserta didik diharapkan dapat menyebutkan potensi sumber daya alam negara Singapura, Thailand, dan Vietnam. Dan terakhir, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan bentuk kerjasama dari negara Singapura, Thailand, dan Vietnam. Yuk kita mulai. Negara pertama, negara Singapura. Negara Singapura memiliki bendera yang hampir sama dengan negara Indonesia, yaitu berwarna merah dan putih. Pada bagian merah terdapat bulan sabit dan 5 bintang. Selain itu, pada lambang negara ini memiliki simbol berbentuk singa dan harimau, dan juga terdapat semboyan negara yang bertuliskan Majulah Singapura. Selanjutnya, identitas negara Singapura. Ibu kota Singapura yaitu Singapura, dan agama yang terdapat di negara ini diantaranya Buddha, Tao, Konghucu, Hindu, Islam, dan Kristen. Mata uang yang digunakan yaitu dolar Singapura, dan pemerintahannya berbentuk republik dipimpin oleh seorang presiden, dan di kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri. Hari kemerdekaannya jatuh pada tanggal 9 Agustus tahun 1965, dan negara ini memiliki luas yaitu 697 km persegi. Kemudian penduduk di negara Singapura berjumlah 5.850.342 juta jiwa pada tahun 2020. Selain itu, bahasa yang digunakan oleh masyarakat Singapura diantaranya ialah ada bahasa Melayu, Cina, Tamil, dan Inggris. Sebelum kita lanjut, yuk kita ketahui fun facts about Singapura. Fun facts yang pertama yaitu negara Singapura merupakan 20 negara terkecil di dunia dengan total area hanya 682,7 km persegi. Dengan demikian, negara Amerika memiliki besar 15 kali lebih besar dari negara Singapura. Cukup kecil ya negara Singapura ini. Fun fact yang kedua yaitu Singapura memiliki lambang kebanggaan yaitu berupa patung Merlion yang merupakan patung ikan berkepala singa. Fun fact yang ketiga yaitu negara Singapura memiliki bunga nasional yaitu bunga Vanda Miss Joaquim, yaitu bunga anggrek yang ditemukan oleh Agnes Joaquim pada tahun 1893. Letak negara Singapura. Secara astronomis, letak negara Singapura terletak di 1 derajat lewat 11 menit lintang utara sampai 1 derajat lewat 28 menit lintang utara, dan di antara 103 lewat 38 menit bujur timur sampai 104 derajat lewat 5 menit bujur timur.
Kemudian, letak secara geografis negara Singapura terletak di antara Selat Johor dan Selat Singapura. Pada bagian utara dan bagian barat berbatasan dengan Selat Johor, dan di bagian timur dan selatan berbatasan dengan Selat Singapura. Keadaan iklim negara Singapura. Keadaan iklim negara Singapura tidak berbeda jauh dengan negara-negara ASEAN lainnya, yaitu memiliki suhu rata-rata 21 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Selain itu, negara Singapura memiliki iklim tropis, lembab dan banyak dituruni hujan dengan curah hujan rata-rata 2.438 ml per tahun. Selain itu, negara Singapura memiliki 2 musim, yaitu musim hujan yang jatuh pada bulan November hingga Maret dan musim panas pada bulan April hingga September. Bentang alam negara Singapura memiliki relatif datar dan sedikit berbukitan, serta terdapat sungai-sungai pendek yang turun dari dataran tinggi yang curam. Bentuk sungai yang dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik dan irigasi pada dataran tinggi dan pada dataran rendah dimanfaatkan sebagai sarana transportasi. Lalu terdapat 3 keadaan fisik di negara Singapura. Yang pertama ialah pada bagian timur yang merupakan dataran rendah dengan dataran aluvial serta sebagian rawa-rawa. Yang kedua, pada bagian tengah agak ke utara merupakan daerah perbukitan. Di sana terdapat 4 bukit, yaitu Bukit Timah, Bukit Gombak, Bukit Panjang, dan Bukit Mandai. Dan yang terakhir pada daerah barat daya yang memiliki relief yang bergelombang dan diliputi oleh rawa-rawa dan lembah-lembah. Berikut lokasi yang dapat menjadikan gambaran bentang alam yang ada di Singapura. Yang pertama adalah Bukit Timah di Nature Reserve, dan kedua adalah Sungai Buloh Wetland Reserve. Ketiga, Bishan Ang Mo Kio Park and Singapura Botany Garden. Merupakan salah satu contoh gambaran dari bentang alam yang ada di negara Singapura. Penduduk Singapura pada tahun 2020 kurang lebih berjumlah 5,8 juta jiwa dengan 78% keturunan Tionghoa, 14% keturunan Melayu, dan 7% keturunan India. Mata pencariannya kebanyakan berada di sektor industri, serta target oriented dan kompetensi yang tinggi menyebabkan masyarakat Singapura banyak menghabiskan waktu untuk bekerja. Selain itu pula, agama mayoritas penduduk Singapura menganut agama Buddha, disusul dengan Islam, Taoisme, Kristen, dan Hindu. Dengan banyaknya kebudayaan atau multikultural yang ada di masyarakatnya menimbulkan sikap toleransi yang tinggi pada kehidupan masyarakatnya. Selanjutnya, perekonomian negara Singapura. Singapura berada di jalur perdagangan atau distribusi produk dari berbagai negara dan juga lalu lintas laut dan udara atau pusat pangkalan operasi pelayaran ke negara lain dan juga lalu lintas udara. Hal ini sangat menguntungkan bagi negara Singapura karena dari devisa yang dihasilkan dan juga karena dengan begitu teknologi dan informasi dari belahan dunia lain dapat segera diterima dan diadopsi negara tersebut. Selain itu juga Singapura memiliki kekuatan industri terbesar di dunia loh. Industri yang dikembangkan ialah industri elektronika, bahan kimia, keuangan, perbankan, turisme, dan perdagangan. Sumber daya alam negara Singapura. Negara Singapura bukan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Hal ini disebabkan keterbatasan luas dan lahan negara tersebut. Namun, dengan adanya teknologi yang dimiliki, negara Singapura dapat memanfaatkan lahan tersebut secara maksimal. Selain itu, sumber daya alam yang dimiliki Singapura lebih dikembangkan pada pariwisata dan perdagangan. Dan juga hampir seluruh daerah di Singapura dikembangkan menjadi objek wisata dan juga Singapura menjadi transito. Hal inilah yang menjadi sumber ekonomi utama Singapura, yaitu berasal dari devisa negara tersebut. Sebelum kita lanjut, yuk ketahui fun facts about Singapura lainnya. Yang pertama,
Sebagian besar masyarakat Singapura tinggal di apartemen atau rumah susun loh. Hal ini disebabkan keterbatasan lahan yang ada dan juga cara untuk mengatasi banyaknya penduduk yang ada pula. Yang kedua, negara Singapura memiliki air terjun indoor tertinggi di dunia loh. Air terjun ini berdiri di lahan hasil reklamasi yang berlokasi di Garden by the Bay. Yang ketiga, negara Singapura membeli pasir dari negara lain. Hal ini merupakan cara pemerintah untuk mengatasi keterbatasan lahan, yaitu dengan melakukan reklamasi. Lanjut yuk, kerjasama negara Singapura. Negara Singapura merupakan salah satu negara pendiri ASEAN dan juga Singapura mendatangkan sumber bahan mentah industrinya dari negara Asia Tenggara lainnya loh, termasuk Indonesia. Kerjasama perdagangan dengan Indonesia berupa kesepakatan kawasan teritori Batam sebagai daerah yang terbuka bagi industri-industri Singapura. Ketiga, Singapura juga memiliki peran dalam organisasi dunia seperti APEC, WTO, ADB, PBB, dan lain-lain. Negara Singapura sangat menarik bukan? Yuk kita lanjut ke negara kedua, negara Thailand. Negara Thailand memiliki bendera dengan corak berwarna merah, putih, dan biru tua. Kemudian memiliki lambang negara yang melambangkan sebuah burung Garuda dengan aksesoris khas Thailand. Selain itu, negara ini juga dikenal dengan negara gajah putih. Yuk kita pelajari identitas dari negara Thailand. Negara Thailand memiliki ibu kota yaitu berada di Bangkok. Kemudian bahasa yang digunakan ialah bahasa Thai sebagai bahasa resmi, kemudian bahasa Inggris, Cina, dan Melayu. Agama yang dianut oleh masyarakatnya mayoritas beragama Buddha, kemudian diikuti oleh Islam, Kristen, dan animisme. Mata uang yang digunakan yaitu mata uang Baht Thailand. Lalu pemerintahannya berupa kerajaan konstitusional, kemudian dipimpin oleh seorang raja. Penduduknya berjumlah 65,1 juta jiwa dan serta hari kemerdekaannya yang jatuh pada tanggal 11 Mei 1949. Selain itu pula, luas negara ini yaitu 513.120 km persegi. Negara Thailand secara astronomis terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 97 bujur timur sampai 106 derajat bujur timur. Selain itu, letak geografis dari negara ini yaitu berbatasan dengan negara-negara seperti di sebelah utara yang berbatasan dengan Myanmar dan Laos, di sebelah barat berbatasan dengan Myanmar, sebelah timur berbatasan dengan Kamboja dan Laos, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Malaysia. Selanjutnya, keadaan iklim negara Thailand. Negara Thailand memiliki iklim tropis dengan rata-rata temperatur 26 derajat Celcius saat musim hujan dan 28 derajat Celcius saat musim kemarau. Selanjutnya, daerah bagian selatan mengalami musim hujan pada bulan Mei hingga Oktober yang terpengaruh oleh angin muson Samudra Hindia dan kondisi musim panas terjadi pada bulan Februari hingga Mei. Bentang alam di negara Thailand. Di Thailand bagian utara terbentang barisan pegunungan dengan rata-rata ketinggian 1.200 meter dan juga Thailand memusatkan kegiatannya pada daratan rendah di aliran sungai Chao Phraya. Selain itu, terdapat sungai-sungai penting di Thailand. Di bagian barat terdapat Sungai Chao Phraya dan Sungai Pasak. Di bagian timur laut terdapat Sungai Mekong, Sungai Chi, dan Sungai Mun. Di bagian utara terdapat Sungai Ping, Sungai Yom, dan Sungai Nan. Di bagian barat dan selatan terdapat Sungai Mekong, Sungai Phetchaburi, dan Sungai Patani. Selain itu, sebagian wilayah Thailand masuk dalam gugusan pegunungan Malay atau Malay Peninsula dan sebagian pengembangan pariwisata. Berikut gambaran dari bentang alam yang ada di negara Thailand. Yang pertama Sungai Mekong, kemudian Doi Intanon sebagai gambaran dari pegunungan,
dan kemudian Malay Peninsula yang ada di Thailand. Sebelum kita lanjut, yuk kita ketahui fun facts about Thailand. Yang pertama, negara ini mempunyai sebutan dalam bahasa Thailand, yaitu Pratet Thai, yang berarti tanah bebas. Ternyata nama tersebut sangat berarti bagi negara ini loh, karena Thailand tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Fun fact yang kedua yaitu Bangkok mendapatkan julukan Asia Timur atau The East Venice. Hal ini disebabkan karena banyaknya kanal-kanal yang berada di Bangkok dan banyaknya bangunan yang berdiri di atas panggung di Sungai Chao Phraya. Yang ketiga, Muay Thai merupakan olahraga seni bela diri yang berasal dari Thailand. Muay Thai adalah olahraga yang menggunakan tangan kosong alias hanya menggunakan tinju saja. Ternyata Muay Thai adalah salah satu olahraga yang mematikan di dunia. Penduduk di negara Thailand kebanyakan memeluk agama Buddha sebesar 94% dan 80% penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Selanjutnya, penduduk Thailand yang berjumlah 65,1 juta jiwa, 75%-nya berasal dari suku bangsa Thai dan sisanya bangsa Tiongkok sebesar 14%, Melayu dan Mongolia sebesar 11%. Perekonomian negara Thailand. Thailand sangat bergantung pada bidang pertanian. Selain itu juga hasil perkebunannya menjadi unggulan dari Thailand yang menggunakan rekayasa teknologi petani. Lalu pada sektor pertambangan dan pertanian juga berkontribusi dalam devisa negara. Thailand juga memasuki dunia industri yang lebih maju ketimbang negara ASEAN lainnya. Industri perakitan kendaraan bermotor adalah sumber utamanya. Selain itu juga, pemerintah Thailand membesarkan industri pariwisata dengan memberikan pelayanan terbaik pada wilayah tujuan wisata. Sumber daya alam negara Thailand. Thailand merupakan penghasil timah terbesar di dunia, dan juga Thailand unggul dalam barang-barang pertambangannya. Padi merupakan komoditas ekspor yang cukup besar bagi Thailand. Wilayah utaranya disebut juga sebagai Golden Triangle, yang merupakan penghasil opium terbesar di dunia. Opium adalah bahan utama dalam pembuatan biokimia dan obat-obatan. Kerjasama negara Thailand. Dalam kerjasama regional, Thailand merupakan salah satu anggota dari Organisasi Regional ASEAN yang berada di Asia Tenggara. Lalu juga hubungan bilateral. Thailand melakukan kerjasama dalam bidang ekonomi, kemanusiaan, dan juga hal-hal lainnya. Organisasi yang dilibatkan Thailand adalah antara lain ADB, ESCAP, IBRID, IDA, IFC, IMF, ILO, UNESCO, WHO, dan APEC. Kita mengenal negara Vietnam. Negara Vietnam memiliki bendera kebangsaan berwarna dasar merah dan diberikan aksen berupa gambar bintang berwarna emas. Negara Vietnam juga disebut sebagai negeri naga biru karena mengikuti negeri naga-naga lainnya seperti Korea Selatan, Hong Kong, dan Singapura. Berikutnya kita mengenal identitas negara Vietnam. Vietnam beribu kota di kota Hanoi. Bahasa utamanya adalah Vietnam, dengan beberapa penduduk tetap menggunakan bahasa Prancis dan Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Agamanya terdapat agama Buddha, Konghucu, Kristen, dan Islam. Mata uang negaranya adalah dong. Pemerintahannya berbentuk Republik Komunis dengan hari kemerdekaan 21 Juli 1951 berdasarkan Perjanjian Jenewa. Kita melihat peta dan keadaan alam negara Vietnam. Negara Vietnam merupakan negara yang memiliki batas laut yang paling luas dengan Laut Cina Selatan. Vietnam terletak di antara 23 derajat lintang utara sampai 9 derajat lintang utara dan 105 derajat bujur timur sampai 109 derajat bujur timur. Batas-batas wilayah negara Vietnam. Pada sebelah barat, Vietnam berbatasan dengan Teluk Siam, Laos, dan Kamboja. Di sebelah utara berbatasan dengan negara Tiongkok.
Di sebelah timur berbatasan dengan Selat Laut Cina Selatan. Ya, kita akan melihat keadaan iklim negara Vietnam. Vietnam juga memiliki dua iklim yang berbeda, seperti halnya Myanmar. Di bagian utara, Vietnam beriklim sedang, sedangkan di bagian selatan, iklimnya adalah tropis. Pada bagian utara, bermusim hujan pada bulan November sampai bulan April, dan bermusim panas pada bulan Mei sampai bulan Oktober. Lalu, pada daerah tropis memiliki 3 musim, yaitu musim dingin pada November sampai Januari, musim panas pada Februari sampai bulan Mei, dan musim hujan pada bulan Mei sampai bulan Oktober. Vietnam dan Filipina serta pantai Cina biasa dilanda angin topan. Tentang alam negara Vietnam. Vietnam merupakan negara yang memiliki 2 zona iklim, di sebelah utara dan di sebelah selatan. Secara geografis, Vietnam terdiri dari 5 wilayah. Wilayah yang pertama adalah daerah pegunungan utara, dengan ketinggian tertinggi adalah 3.000 meter dari permukaan laut. Daerah Sungai Merah pada kota Hanoi, barisan pegunungan Annam, garis pesisir pantai yang sempit antara barisan pegunungan Annamite dan Laut Cina Selatan. Lalu juga terdapat Sungai Mekong, merupakan delta di selatan negara Vietnam. Vietnam memiliki penduduk yang berjumlah 91,7 juta jiwa, dan 90%-nya adalah bangsa Vietnam asli. Artinya, Vietnam merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk homogen. Sekitar 85% dari 7 juta jiwa merupakan pendatang, termasuk yang paling besar adalah suku Tang dan Hmong. Dari 1 juta etnis Cina atau etnis Ninh sebagai pribuminya. Perekonomian negara Vietnam. Vietnam merupakan negara yang sudah maju dalam ekonomi industrinya. Vietnam adalah eksportir terbesar ke negara Amerika dari Asia Tenggara. Hal ini karena banyaknya investasi asing yang memperkuat ekonomi dalam negeri Vietnam. Selain itu juga banyak pabrik yang dipindahkan dari Tiongkok menuju negara Vietnam. Kebijakannya adalah Doi Moi yang menjamin perekonomian dan pembangunan daerah yang seimbang. Dari kebijakan tersebut, banyak timbul dampak pada petani dan karena lahannya dirubah menjadi pabrik-pabrik. Hal tersebut karena pemerintah Vietnam memiliki idealisme untuk merubah negaranya menjadi negara industri yang maju. Daya alam negara Vietnam. Vietnam memiliki 13,2 juta hektar hutan dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, seperti barang-barang tambang. Barang-barang tambang yang menjadi unggulan negara Vietnam adalah antrasit, yang banyak ditemukan di Quang Yen. Batu bara banyak ditemukan di daerah Nong Son sebelah utara Danang. Biji besi ditambang Tai Nguyen, Thanh Hoa, Vinh, dan Ha Tinh. Barang tambang lainnya seperti fosfat di Bong Moi, hasil pertanian padi, karet, jagung, dan lain-lainnya juga terdapat di negara Vietnam. Kerjasama negara Vietnam. Vietnam memiliki kerjasama regional yang merupakan salah satu anggota dari ASEAN dan pernah menjadi tuan rumah KTT ke-6 ASEAN pada tahun 1998. Pada hubungan bilateral, Vietnam dan Indonesia menjalin kerjasama pada saat Vietnam masih dalam situasi peperangan oleh Amerika. Saat ini, Vietnam menjadi anggota dari ASEM, IBRD, AIDA, IFC, IMF, UNTAC, UNIDO, ILO, UNESCO, WHO, dan APEC, dan beberapa organisasi bilateral lainnya. Sekian pembelajaran kita dalam video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, comment, and like. And see you in the next video.